Malam itu, angin dingin menusuk kulit meski tak ada hujan. Langit gelap hanya diterangi bulan yang tampak pucat dan menggantung rendah di atas desa. Di pojok kompleks pesantren tua itu, seorang santri bernama Faqih masih terjaga. Ia duduk bersila di serambi musyala, memegangi mushaf yang belum sempat ia tutup. Tapi matanya tak lagi menatap tulisan Arab di halaman terakhir. Ia terpaku pada suara ganjil yang tiba-tiba terdengar dari belakang pesantren. Bukan suara binatang, bukan juga suara manusia, lirih. Seperti isak tangis perempuan, tapi itu bukan suara menangis biasa. Seolah berasal dari dalam tanah, dari dalam sumur tua yang sudah lama ditutup papan dan dipaku silang. Sumur itu ada di belakang dapur lama, tempat yang sejak dulu memang dihindari para santri. Kata mereka, sumur itu tidak pernah kering meski musim kemarau panjang, tapi airnya berwarna keruh kehijauan dan kadang-kadang memantulkan bayangan wajah yang bukan wajahmu. Faqih berdiri pelan, menaruh mushaf di atas rak. Langkah kakinya pelan menembus malam. Suara tangisan itu makin jelas. Pelan, lirih, lalu seakan diseret, lalu tertawa kecil. Seperti seseorang yang sedang pura-pura menangis untuk menipu. Suara itu tidak membuat bulu kuduknya merinding. Tidak. Justru membuat dadanya sesak, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang sedang ditarik paksa keluar. Ia melangkah makin dekat ke belakang dapur. Lampu-lampu sudah padam, hanya cahaya bulan yang memantul di genting tua dan rumput-rumput liar yang tumbuh liar di sekitar sumur. Faqih menghampiri papan penutup itu, tangannya terulur, hendak menyentuh salah satu sisi papan tua yang telah mulai lapuk. Saat itu juga suara tangisan itu berhenti, hening. Tapi dari balik papan, terdengar suara berbisik. Bukan satu, banyak. Suara-suara lirih seperti sedang berdoa dalam bahasa yang tak ia pahami. Tangan Faqih terhenti di udara, jantungnya berdetak lebih cepat. Lalu mendadak, papan itu berguncang pelan. Bukan karena angin, sebab malam itu nyaris tak ada angin. Papan itu seperti disentuh dari dalam, Faqih mundur satu langkah, lalu dua. Tapi sebelum ia bisa berbalik, udara di sekelilingnya berubah dingin. Sangat dingin. Ia menoleh ke kanan dan melihat bayangan hitam berdiri mematung di dekat pohon nangka. Bayangan itu tinggi, kepalanya menyentuh dahan, tidak bergerak, tidak bernapas. Tapi Faqih tahu makhluk itu sedang memandangnya. Ia menggenggam tangannya, merapal istighfar pelan-pelan. Suaranya hampir tidak keluar, langkah kakinya perlahan menjauh. Tapi baru ia melangkah 3 kali, suara itu muncul lagi. Kali ini dari atas. Akhirnya kau bangun juga. Faqih mendongak, langit di atasnya berdenyut seperti pusaran air. Kilatan, cahaya melintas cepat di balik awan, tapi tidak seperti petir biasa. Tidak ada suara, hanya kilatan yang membuat matanya perih. Dan di tengah pusaran itu, muncul bayangan seseorang bersorban putih. Wajahnya tidak jelas, tapi ia melayang perlahan, menuruni pusaran langit dan berhenti tepat di atas sumur. Faqih mematung. Seluruh tubuhnya kaku. Sosok bersorban itu kemudian mengangkat tangan dan melemparkan sesuatu ke arahnya. Benda itu melayang cepat, lalu jatuh di depan kaki Faqih, sebuah kain. Biru tua berkilau seperti kaca dan mengeluarkan bunyi halus seperti listrik. Faqih tak sempat menghindar. Saat kain itu menyentuh tanah, tanah di sekitarnya bergetar. Dan mendadak, wajah-wajah menyeramkan muncul di sekeliling sumur. Mereka tak memiliki mata, hanya mulut menganga dan tangan panjang berwarna hitam legam. Namun saat sosok bersorban menatap ke arah mereka, makhluk-makhluk itu menjerit dan lenyap dalam sekejap. Faqih terhuyung, lututnya goyah. Ia memandangi kain di depannya yang mulai menyerap masuk ke dalam tanah perlahan. Tapi sebelum hilang seluruhnya, Faqih refleks meraihnya. Dan begitu menyentuh kain itu, cahaya biru menyambar ke langit. Petir menggelegar. Musyala tua bergetar seperti gempa dan para santri terbangun serentak dari tidur mereka. Faqih terlempar ke belakang
jatuh membentur dinding dapur. Tubuhnya gemetar, telinganya berdengung. Tapi kain itu kini sudah berada di tangannya. Kain yang terasa hangat, berat, dan seolah hidup. Dari arah langit yang kembali sunyi, terdengar suara yang tak ia pahami. Tapi Faqih bisa menangkap maknanya. Jagalah. Waktunya akan datang lebih cepat dari yang kau kira. Faqih pingsan. Pagi harinya, pesantren gempar. Ada bekas petir menyambar di halaman belakang. Tanah gosong menghitam melingkar rapi. Tapi sumur tua itu tetap utuh, seolah tidak pernah disentuh siapa-siapa. Dan Faqih saat terbangun, sudah tak bisa bicara sepatah kata pun. Mulutnya kaku. Tangannya menggenggam kain biru yang kini telah berubah warna. Bukan lagi biru mengkilap, tapi abu-abu gelap. Seperti awan sebelum badai. Namun anehnya, matanya menatap tajam ke arah langit. Seakan ia baru saja melihat apa yang tak boleh dilihat manusia biasa. Malam berikutnya pesantren belum juga tenang. Para santri mulai berbisik-bisik, memperbincangkan apa yang terjadi pada Faqih. Sejak ditemukan pagi itu, ia tidak bisa berbicara. Namun matanya tidak kosong. Justru sebaliknya, sorot matanya dalam, seperti menyimpan ribuan cerita yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Kiai Mahfudz, pengasuh pesantren yang telah berumur lebih dari 70 tahun, akhirnya memanggil Faqih ke ruangannya. Di sana, suasana lebih sejuk. Dindingnya penuh rak kitab kuning dan aroma kayu gaharu menyelimuti ruangan. Faqih, ucap Kiai Mahfudz pelan. Angguk jika kau bisa mendengarku. Faqih mengangguk sekali. Matanya menatap langsung ke arah sang Kiai. Apa yang kau lihat malam itu? Faqih diam. Lalu perlahan membuka tangannya. Di telapak kirinya terlipat rapi kain yang kini tampak semakin kusam. Namun saat diletakkan di atas meja kayu, kain itu mendadak bergetar pelan. Kiai Mahfudz tertegun. Dari kain itu muncul percikan listrik kecil, bukan api, bukan cahaya biasa, tapi sambaran halus yang mengendap di udara dan hilang begitu saja. Subhanallah, desah Kiai Mahfudz. Beliau membuka laci meja, mengeluarkan sebuah kitab tua berbahasa Arab Pegon. Ia membuka halaman demi halaman hingga berhenti di satu lembar dengan lukisan tangan berwarna biru. Di tengahnya tertulis satu nama yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kain petir langit, itu bukan sembarang kain, itu pusaka. Konon hanya diwariskan pada keturunan wali agung yang telah meninggalkan dunia ratusan tahun lalu. Wali yang dikenal tak banyak bicara, tapi dalam diamnya menguasai ilmu langit yang diturunkan bukan lewat buku, melainkan lewat badai dan cahaya. Kiai Mahfudz menatap Faqih dengan wajah khawatir. Kamu cucu dari wali tua yang diasingkan itu, ya? Tanyanya pelan, Faqih kembali mengangguk. Di luar ruangan, suara ribut terdengar dari halaman depan. Santri-santri berlarian, beberapa berteriak. Ada yang menunjuk langit, ada yang bersandar di tembok sambil menangis. Kiai Mahfudz segera bangkit dan membuka jendela. Apa yang dilihatnya membuat ia terdiam. Langit di atas pesantren membentuk lingkaran awan berputar, dan di tengahnya ada bayangan wajah. Besar, pucat, tersenyum miring seperti sedang mengejek seluruh bumi. Itu Banyu Tirta, gumam Kiai Mahfudz. Nama itu tak asing di dunia pesantren. Ia bukan manusia, ia juga bukan jin biasa. Ia adalah dukun sakti yang pernah menantang para wali di masa lalu dan dikutuk hidup abadi di antara dua alam. Tak bisa mati, tak bisa hidup sepenuhnya. Sudah lama hilang, tapi kini ia kembali. Karena satu alasan, pusaka kain petir langit telah bangkit. Faqih memegang kain itu erat. Seketika tubuhnya terguncang, telinganya panas, dan dari mulutnya yang sejak semalam terkunci mendadak keluar suara lirih. Banyu Tirta sudah bebas. Suara itu bukan milik Faqih, lebih berat, lebih dalam, seperti suara dari dasar sumur. Semua orang di ruangan itu terdiam, lalu kain di tangan Faqih menyala, cahaya biru terang menyilaukan. Asap hitam keluar dari ujung kain, membentuk tulisan yang membekas di dinding. 3 malam lagi langit akan retak.
Pilihannya cuma dua, serahkan kain itu, atau seluruh pesantren akan lenyap. Tak ada yang bicara setelah itu. Bahkan udara terasa hampa. 3 malam bukan waktu yang panjang. Sejak malam itu, pesantren berubah jadi medan penjagaan. Para santri senior diberi tugas membaca ayat-ayat pelindung tiap malam. Pintu-pintu dikunci rapat, tapi gangguan tak bisa dihindari. Malam pertama, semua lampu padam bersamaan meski listrik menyala di desa sebelah. Malam kedua, seekor burung hitam sebesar anjing menyerang mushala saat azan Isya. Burung itu menghilang setelah tubuhnya tertembus bacaan adzan yang dilantunkan Ustaz Rifai dengan lantang dan gemetar. Dan malam ketiga, faqih menghilang. Ia terakhir terlihat berdiri di depan sumur tua. Para santri yang mencarinya menemukan kain pusaka itu tergulung rapi di pinggir sumur. Tapi faqih tidak ada. Namun yang lebih menyeramkan, di permukaan sumur itu kini terukir nama-nama para santri satu persatu. Seakan-akan sumur itu sudah menyiapkan daftar korban berikutnya. Malam itu, langit mendadak seperti bernapas berat. Awan-awan hitam menggumpal cepat di atas pesantren, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Petir sesekali menyambar, tapi tidak menyentuh tanah. Ia melengkung seperti dipantulkan sesuatu di udara. Di dalam mushala, suasana mencekam. Para santri duduk melingkar, wajah mereka pucat, tangan menggenggam tasbih, sementara suara bacaan doa mengalun dari corong pengeras suara yang kini terdengar serak dan terganggu. Bukan karena rusak, tapi seperti ada sesuatu di udara yang menginterupsi gelombang suara itu. Kiai Mahfudz berdiri di tengah mereka, memegang kitab tua dengan keringat menetes dari dahi. Di sampingnya berdiri Ustaz Rifai yang kini tak henti membaca ayat kursi. Suaranya mulai parau. Mereka semua tahu, malam ini adalah malam ketiga. Jangan diam, teruskan bacaan kalian, seru Kiai Mahfudz. Tapi suasana tiba-tiba beku. Dari arah halaman terdengar langkah pelan, satu persatu, berat, bergema, semakin dekat. Dan lalu berhenti di depan pintu mushala yang terkunci dari dalam. Semua menahan napas. Suara langkah itu tak seperti manusia, terlalu lambat, terlalu dalam, seakan bukan kaki, melainkan sesuatu yang diseret dari dunia lain. Bruk! Bruk! Pintu! Mushala bergetar, keras, seperti digedor tangan raksasa, tapi tak pecah. Santri-santri mulai panik. Sebagian membaca lebih cepat, sebagian menangis pelan. Tapi Kiai Mahfudz tak beranjak. Buka, buka, bisik suara dari luar pintu. Suaranya berat, tidak seperti manusia, lebih seperti angin panas yang berbicara langsung ke kepala. Jangan buka apapun, perintah Kiai Mahfudz. Namun mendadak, salah satu santri bernama Irfan terdiam. Matanya kosong. Ia berdiri pelan, seolah tubuhnya dikendalikan sesuatu, dan berjalan ke arah pintu dengan tangan terulur. Teman-temannya berusaha menahannya, tapi tak berhasil. Irfan membuka kunci, pintu terbuka, pelan, dan tak ada siapapun di luar, kosong, gelap. Tapi dari kegelapan itu muncul sosok perlahan. Tinggi, kurus, kepalanya tidak bulat, berbentuk seperti topeng panjang dengan celah mata menghitam. Tubuhnya berlapis kain hitam seperti kulit ular, dan di belakangnya mengepul asap gelap yang seolah hidup. Menggeliat, Banyu Tirta, bisik Ustaz Rifai. Sosok itu masuk perlahan, tak menyentuh lantai. Ia mengambang, dan di setiap langkahnya ubin mushala retak. Semua suara berhenti, bahkan cicak pun tak berani berbunyi. Tiba-tiba, kain petir langit yang diletakkan di atas meja mushala bergetar hebat. Percikan cahaya biru menyambar ke segala arah. Kain itu membuka sendiri, melayang ke udara, lalu menegang seperti bendera disambar. Badai Kiai Mahfudz segera mengambilnya. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, engkau tak akan mendapatkan pusaka ini, teriaknya. Tapi Banyu Tirta hanya tertawa. Suaranya seperti beling pecah di gerus logam. Kain itu bukan milikmu. Warisannya sudah kutunggu berabad-abad.
Tapi kalian menyembunyikannya. Karena kau makhluk terkutuk, kau haus kekuasaan. Dan kekuatan ini bukan untukmu. Tiba-tiba Banyu Tirta mengangkat tangannya. Dari balik kain hitam tubuhnya muncullah seberkas cahaya merah darah, seperti mata tapi menyala dari dadanya. Dan dari cahaya itu keluar semburan asap pekat menuju para santri. Santri-santri menjerit, beberapa terhempas ke dinding. Tapi kain pusaka itu melindungi sebagian besar dari mereka dengan kilatan petir biru yang meledak dari udara, memecahkan jendela-jendela musyala dan memantulkan serangan itu. Namun, serangan berikutnya tak bisa dicegah. Banyu Tirta mencengkeram udara dan dari lantai musyala muncul lubang hitam seperti sumur besar dalam menghisap. Suara azan dari corong pengeras suara berubah jadi suara tangisan. Benda-benda beterbangan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba muncul cahaya putih dari atas langit. Sosok faqih turun perlahan seperti jatuh tanpa gravitasi. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan tangannya menggenggam sesuatu, kitab kecil yang dulu selalu ia simpan diam-diam. Saat kakinya menyentuh tanah, pusaran gelap berhenti, semua terdiam, faqih membuka mulut. Suaranya terdengar nyaring, jelas. Wahai makhluk langit yang durhaka, ini warisan kakekku. Kau pernah kalah dahulu, kau akan kalah lagi malam ini. Faqih mengibaskan kain pusaka ke arah Banyu Tirta. Petir menyambar dari langit, memecah atap musyala, menimpa sosok Banyu Tirta yang menjerit. Tapi jeritannya bukan seperti manusia. Itu suara bumi yang menolak. Suara air yang mendidih. Suara ribuan roh yang terjebak di balik kabut waktu. Sosok itu terbakar, menghilang, tapi belum benar-benar musnah. Yang tersisa hanyalah kain hitamnya yang kini jatuh ke lantai dan bergerak perlahan sendiri seolah menunggu kesempatan berikutnya untuk kembali hidup. Sementara faqih jatuh berlutut, matanya basah. Ia tahu, pertempuran baru saja dimulai. Malam itu belum usai. Setelah sosok Banyu Tirta lenyap ditelan petir, dari kain pusaka, musyala berubah menjadi medan sunyi. Kaca berserakan, ubin retak, dan udara masih menyisakan aroma terbakar bercampur anyir yang menusuk. Faqih terduduk lemas. Nafasnya terengah, tangan yang menggenggam kitab tua kini bergetar. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala penuh tekad. Ia memandangi kain pusaka yang masih melayang pelan di atas kepalanya. Memendar cahaya biru samar seperti nyala petir yang tersisa di langit habis badai. Kiai Mahfudz mendekat, menaruh tangan di bahu faqih. Kau harus cerita semuanya sekarang. Faqih, ini bukan pusaka biasa, dan kau bukan santri biasa. Suasana menjadi hening, hanya suara malam yang menemani. Para santri lainnya masih duduk di sudut ruangan, sebagian tak berhenti membaca zikir, sebagian lain menatap faqih dengan wajah bingung. Faqih menarik napas panjang lalu mulai bicara. Kain ini warisan dari kakekku, Mbah Ghazali, tapi bukan hanya warisan. Ini amanat. Aku dijaga dari kecil untuk satu tujuan, menghadang kebangkitan makhluk langit yang pernah dikurung oleh Wali Agung. Kiai Mahfudz mengangguk pelan. Wali Agung itu wali ke-10 yang tak pernah disebut namanya. Ya, beliau tak dikenal, tak dicatat dalam sejarah. Tapi ia yang terakhir menutup gerbang antara alam manusia dan dimensi makhluk langit. Gerbang itu kini mulai terbuka. Faqih berdiri pelan. Ia mengambil kain pusaka yang kini terlipat sendiri, lalu membungkusnya kembali dalam pelapis kulit tua. 3 malam lagi, gerbang itu akan terbuka sepenuhnya, dan Banyu Tirta bukan satu-satunya yang akan muncul. Kiai Mahfudz memejamkan mata. Berarti tempat ini akan jadi medan tempur. Faqih mengangguk. Dan kita belum siap. 3 jam sebelum subuh, seseorang datang ke pesantren. Sosok berjubah gelap, wajahnya tertutup kain. Ia mengetuk pintu gerbang 3 kali. Penjaga tak berani membuka, tapi dari balik celah pagar terdengar suara lirihnya. Namaku Nyi Sorowati. Aku, penjaga pusaka yang hilang. Kain petir langit dulu milik suamiku. Kini warisan itu dibuka,
Maka aku datang bukan sebagai musuh, tapi pengingat. Kiai Mahfudz menerima kehadirannya dengan hati-hati. Wanita itu tak seperti manusia biasa. Suara langkahnya tak bersuara, dan udara sekelilingnya lebih dingin dari biasanya. Ketika ia bicara, bayangannya di dinding tidak ikut bergerak. Mbah Ghazali bukan satu-satunya wali yang menyegel kekuatan langit. Ada 4 pusaka lain yang tersebar. Tanpa kelimanya, kekuatan kain petir hanya setengah. Faqih menatapnya tajam. Pusaka apa saja? Nyi Sorowati membuka gulungan kain kecil yang disimpannya di balik jubah. Di dalamnya ada sketsa 5 benda kuno. Kain petir, langit tongkat akar, petang batu mata purnama, cermin hujan darah keris embun langit. Semua pusaka itu mengikat 5 gerbang dimensi. Kau sudah membangkitkan 1, 4 lagi menyusul. Kalau salah satunya jatuh ke tangan makhluk langit, maka kita semua selesai. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Awan-awan mendadak menggumpal di sisi timur, padahal baru saja terang. Kiai Mahfudz menatap Faqih. Kita harus cari pusaka lainnya sebelum mereka menemukannya lebih dulu. Nyi Sorowati berdiri. Tapi mereka tidak sendirian. Para dukun tua yang dulu pernah bersumpah setia kepada kekuatan langit, mereka mulai bangkit. Dukun-dukun dari timur, dari lereng gunung, dari balik hutan Kalimantan, mereka sudah tahu bahwa pusaka pertama dibuka. Faqih mengepalkan tangan. Biarkan mereka datang. Tapi kali ini, kita takkan hanya bertahan. Kita akan maju lebih dulu. Saat fajar mereka, suasana desa sekitar pesantren berubah aneh. Ayam tak berkokok. Burung-burung tak keluar dari sarangnya. Bahkan angin seperti enggan berhembus. Beberapa warga mengeluh mimpi buruk yang sama. Sosok tinggi berjubah hitam menatap mereka dari ujung jalan. Di malam keempat nanti, katanya, akan ada darah pertama yang tumpah, dan itu bukan darah manusia. Dini hari, angin timur membawa hawa asing ke pesantren. Tak hanya dingin, tapi juga berat. Seakan ada sesuatu yang ikut terbawa dari dimensi lain. Kain petir langit yang disimpan Faqih dalam kotak pusaka kayu jati berdenyut pelan, mengeluarkan semburat cahaya biru dari sela-sela ukiran kayu. Itu pertanda gerbang kedua mulai terbuka. Di musyalah, Kiai Mahfudz duduk memeluk kitab tua milik leluhurnya. Tangannya tak henti menulis rajah pelindung yang akan dipasang di 4 penjuru pesantren. Ia tahu, apapun yang datang malam ini tidak bisa ditangkal dengan doa biasa. Butuh ilmu warisan zaman tua, warisan yang bahkan tak semua ulama berani menyebutnya. Faqih masuk tergesa membawa berita dari Nyi Sorowati. Mereka sudah mendekat. Dari barat, 6 dukun tua yang dulu disegel oleh Wali Agung di Gunung Miring. Mereka bangkit karena pusaka kedua telah ditemukan, kata Faqih sambil menghapus peluh di dahinya. Kiai Mahfudz menoleh cepat. Pusaka apa? Cermin hujan darah. Dan yang menemukannya bukan kita. Sementara itu, di desa tetangga, seorang pria tua buta duduk di tengah lingkaran tanah. Di depannya, 6 pemuda bersila dengan tubuh gemetar. Bau kemenyan pekat memenuhi udara. Pria tua itu adalah dukun Sukma Jagad, pemegang ilmu pengunci gerbang langit bagian barat. Matanya tak bisa melihat dunia, tapi ia bisa melihat apa yang terjadi di balik dimensi. Cermin sudah kupegang kembali. Kini tinggal menunggu kain itu keluar lagi. Si bocah itu, santri warisan Ghazali, dia masih hidup ya? Katanya dengan suara parau. Salah satu pemuda menjawab pelan, masih, Eyang. Tapi dia sudah menguasai kain petir langit. Sukma Jagad tertawa lirih, lalu batuk, darah. Bagus. Artinya dia sudah membuka jalur buat kita. Tak perlu susah-susah membobol dari luar. Kita tinggal tunggu jalannya bolong baru masuk. Tapi dia bangkit perlahan. Tubuhnya keriput, tapi setiap gerakannya seperti ditopang kekuatan. Gaib. Kita buat dia lengah. Kirim makhluk pengalih, bukan dari tanah, bukan dari air, tapi dari udara. Mereka tak akan sangka langit sendiri yang datang menyerang. Di malam harinya, awan gelap pekat turun rendah di atas pesantren. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya suara sayap mengepak pelan di langit. Faqih yang tengah berjaga melihat bayangan raksasa menutupi genting musyalah. Tolong, teriak! Salah satu santri dari halaman. Faqih berlari.
dan melihatnya sosok hitam bersayap, tinggi lebih dari 3 meter, dengan mata menyala merah dan suara mendesis dari sela paruhnya. Bukan burung, bukan kelelawar, tapi campuran keduanya. Makhluk langit. Utusan dari udara, bisik Faqih membuka kotak pusaka. Kain petir meluncur keluar dengan sendirinya. Terbuka di udara, melingkar seperti petir membentuk pola raja. Faqih mengarahkan tangannya. Bismillah, ucapnya, lalu mengibaskan kain ke langit. Suara ledakan terdengar, petir menyambar ke atas, memukul makhluk bersayap itu. Tapi makhluk itu hanya terhuyung, lalu mengeluarkan suara melengking yang memecah telinga. Beberapa santri menjerit, telinga mereka berdarah. Kiai Mahfudz muncul sambil membawa segenggam garam dan tanah kubur. Ia melemparnya ke udara, lalu membaca doa cepat. Udara mendadak mencekam, seperti ada benturan antara dua kekuatan. Makhluk itu menukik turun. Faqih tak punya pilihan. Ia melempar tubuhnya ke depan, menghadang makhluk itu dengan seluruh tubuh. Kain petir membungkus dirinya, dan kilatan cahaya menyelimuti mereka berdua. Lalu, hening, makhluk itu terhempas ke tanah. Tubuhnya terbakar, lalu menguap perlahan, meninggalkan bekas hitam di tanah. Faqih tersungkur, nafasnya berat, dan tubuhnya mengeluarkan darah dari hidung dan telinga. Tapi ia masih hidup. Kiai Mahfudz mengangkatnya. Ini baru awal, Faqih. Kau harus lebih kuat. Jika cermin hujan darah sudah jatuh ke tangan mereka, maka pusaka ketiga pasti jadi rebutan. Faqih menatap langit yang perlahan cerah. Kalau begitu, kita harus dapatkan tongkat akar petang duluan, sebelum mereka. Tiba-tiba bumi berguncang. Dari jauh, di arah selatan, terdengar suara jeritan panjang, dan bayangan pohon-pohon mati mulai tampak di kaki langit. Pertanda, pusaka ketiga telah bangkit. Malam itu, langit belum benar-benar pulih dari badai gaib yang terjadi. Meskipun hujan bintang sudah reda, hawa panas dan sesak masih terasa di udara. Pesantren menjadi sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin. Bahkan pepohonan seperti menahan napas. Semua tahu, sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak mendekat. Faqih berbaring di serambi musyala, tubuhnya masih lemah. Beberapa bagian tubuhnya terbakar akibat benturan energi dari kain petir langit. Tapi sorot matanya tidak mati. Ia hanya menatap diam-diam langit, menunggu firasat berikutnya datang. Kiai Mahfudz duduk di dekatnya, membaca kitab tua yang tak pernah dibuka sejak wafatnya Mbah Ghazali, wali terakhir dari silsilah pelindung pusaka. Di halaman kitab itu, ada peta tua, dengan simbol pusaka ketiga, tongkat akar petang. Faqih, ucap Kiai Mahfudz, lembut tapi berat. Tongkat itu disegel di hutan Karangwuni. Dulu, tempat itu adalah makam para pembangkang, yang menolak bersujud pada sang cahaya. Tongkat itu ditanam di akar pohon beringin hitam dan hanya bisa diambil jika darah wali mengalir di tanahnya. Faqih menatap Kiai Mahfudz, ngeri. Darah wali? Kiai Mahfudz mengangguk pelan. Bukan sembarang wali, hanya keturunan langsung dari Ghazali yang bisa melakukannya. Dan hanya satu orang yang tersisa. Dia membungkus mereka. Faqih sadar, yang dimaksud Kiai Mahfudz adalah dirinya. Pagi harinya, Faqih bersama dua santri tua, Kakang Jabar dan Pak Iskandar, menyusuri jalan menuju Karangwuni. Perjalanan mereka melewati desa-desa yang sepi, dengan rumah-rumah kosong seperti ditinggal lari. Orang-orang desa sudah tahu, Karangwuni bukan tempat biasa. Beberapa bahkan menyebutnya tanah buangan jin perang. Di sana, suara bisa lenyap, bayangan bisa hidup, dan langkah kaki bisa kembali jadi musuh sendiri. Setelah menempuh 2 jam perjalanan, mereka tiba di batas hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang, tapi daunnya hitam legam seperti terbakar dari dalam. Tak ada suara burung. Tanahnya berlendir, seperti habis hujan tapi basahnya tak wajar. Di langit, cahaya matahari terlihat redup. Walau jam masih menunjukkan pukul 9 pagi,
Faqih melangkah pertama. Kain petir langit melilit pergelangan tangannya, seolah bersiap kapanpun dipanggil. Setiap langkah membuat tanah bergetar pelan, seperti detak jantung tanah yang mulai sadar akan kehadiran keturunan Ghazali. Setelah 50 langkah, mereka melihatnya, pohon beringin hitam. Batangnya besar, akar-akarnya menancap ke bumi seperti cakar. Tapi tak ada daun, hanya ranting kering dan suara seperti napas panjang yang keluar dari celah-celah batang. Disinilah tongkat itu disimpan, kata Kakang Jabar. Tapi ingat, siapapun yang menyentuh tanah di bawah akar sebelum darah wali jatuh akan ditarik masuk ke tanah. Pak Iskandar membuka ransel kecilnya. Ia mengambil botol kecil berisi minyak misik dan sebilah keris pendek berlapis kain kuning. Faqih menghela napas. Ia tahu, tak ada cara lain. Ia mengangkat tangan, lalu menyayat telapak kirinya. Darah menetes ke akar. Begitu darah menyentuh tanah, bumi bergetar, pohon beringin itu bergerak. Akar-akar yang sebelumnya diam, mencambuk ke udara seperti ular. Dari tengah tanah, sebuah lubang terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya kehijauan. Dan dari dalamnya, tongkat itu muncul, tongkat akar petang, terbuat dari kayu gelap, tapi menyala dari dalam. Ada urat-urat halus di permukaannya seperti pembuluh darah, dan bagian ujungnya menyerupai tombak kecil. Faqih maju pelan, lalu memegangnya. Begitu tangannya menyentuh tongkat itu, suara-suara bergema dari semua arah. Pecah sudah segel ketiga. Perang akan dimulai. Langit tak akan bisa menolongmu jika tanah sendiri menolaknya. Tiba-tiba, dari balik pohon, muncul sosok hitam berjubah. Matanya menyala hijau dan tangannya memegang kitab kulit manusia. Faqih, ucap sosok itu. Akhirnya kita bertemu. Aku yang ditanam di tanah ini. Aku yang akan mengakhiri darah wali terakhir. Faqih mundur, tapi tongkat itu menolak dilepas dari tangannya. Ia tak sadar. Tubuhnya mulai menyatu dengan energi tongkat itu. Pak Iskandar menghunus keris. Faqih, lawan dia dengan pusaka itu. Jangan takut. Sosok hitam melompat. Tapi Faqih berteriak. Tongkat itu menyala, mengeluarkan cahaya hitam berkilat ungu. Sekali putaran tubuh sosok itu terpental jauh, lalu terbakar di udara, menjerit sampai hilang di telan cahaya. Semua diam, Faqih jatuh berlutut, memegangi tongkat. Kakang Jabar mendekat, menatapnya penuh gentar. Faqih, kau bukan santri biasa lagi. Kau kini adalah penjaga 3 pusaka, tapi juga umpan utama mereka. Dari kejauhan, suara gong tua terdengar, dan langit mulai berubah warna menjadi merah gelap, seolah menyambut perang yang telah ditunggu selama ratusan tahun. Faqih duduk di tepi sumur tua di halaman pesantren. Tangannya menggenggam tongkat akar petang, sedangkan kain petir langit membungkus sebagian tubuhnya seakan menjadi bagian dari kulitnya sendiri. Keringat membasahi dahinya, pandangannya kosong. Sejak malam itu di Karangwuni, suara-suara aneh mulai muncul di kepalanya. Kadang suara lelaki tua yang menangis, kadang perempuan mengaji dengan nada bergetar, kadang raungan binatang yang tak dikenal bentuknya. Kiai Mahfudz tahu waktu mereka semakin sedikit. Pusaka ketiga telah dipegang, tapi segel keempat belum muncul. Dan di sisi lain kekuatan lawan justru bergerak lebih cepat dari dugaan siapapun. Faqih, suara Kiai Mahfudz tenang tapi tegas. Mereka tak hanya mengincar pusaka, mereka mengincarmu. Faqih hanya menatap tanah. Kenapa aku? Tanyanya lirih. Kenapa bukan yang lebih siap, yang lebih suci? Aku ini santri biasa, Kiai. Kiai. Mahfudz menarik napas panjang. Ia membuka kitab warisan Wali Ghazali, menunjuk pada halaman terakhir. Di sana tertulis sebuah kalimat dalam bahasa Arab kuno yang jika diterjemahkan berbunyi, yang tidak menginginkannya ialah yang pantas memegangnya. Malam itu pesantren mendadak terang. Bukan oleh cahaya lampu, tapi oleh sinar kehijauan yang keluar dari bawah tanah. Tanah bergetar, genteng berjatuhan, dan dari arah utara terdengar suara terompet panjang, bukan buatan manusia. Santri-santri berlarian keluar dari asrama. Beberapa langsung pingsan, beberapa lainnya menangis keras tanpa sebab.
Dan di tengah lapangan tanah merekah. Asap keluar perlahan dari celahnya. Faqih dan Kiai Mahfudz berdiri di sana. Mereka tahu, segelnya terbuka sendiri. Dari celah itu muncullah sosok perempuan tua. Tubuhnya penuh benjolan, rambutnya menjulur panjang sampai ke tanah, dan matanya hanya 2 cekungan kosong. Di sekelilingnya, 4 makhluk kecil berjubah putih, wajahnya tertutup kain kafan. Makhluk-makhluk itu adalah penjemput pusaka dari dunia seberang. Mereka tak bisa dibunuh, tak bisa dilawan dengan senjata biasa. Hanya pusaka yang bisa menyentuh mereka. Faqih, kata Kiai Mahfudz, kau harus hadapi mereka sendiri. Faqih menggenggam tongkat akar petang erat-erat. Cahaya mulai menyelubungi tubuhnya. Kain petir langit bergetar di kulitnya. Makhluk pertama melompat, menggigit udara, lalu menghilang, tiba-tiba muncul di belakang Faqih. Tapi dengan refleks, tongkat berputar dan menghantam punggungnya. Makhluk itu menjerit, meleleh seperti lilin terbakar. 3 makhluk lain bergerak bersamaan, membentuk formasi segitiga. Mereka membaca mantra dalam bahasa tak dikenal, membuat pusaran angin muncul di sekitar Faqih. Faqih terhuyung, penglihatannya kabur. Tapi kain petir langit mulai bergerak sendiri, meledakkan angin itu, memecah pusaran dengan dentuman keras seperti petir menyambar. 1 makhluk terpental dan menghantam tembok, pecah jadi abu. 2 sisanya mencoba kabur, tapi Faqih melemparkan tongkatnya. Tongkat itu berputar di udara dan menancap di tanah, membuat tanah menganga dan menelan mereka. Hening. Faqih jatuh terduduk. Perempuan tua itu masih berdiri di sana. Belum bergerak, mulutnya terbuka perlahan. Kau masih lemah, gumamnya. Suaranya seperti suara 100 orang yang berbicara bersamaan. Aku bukan siapa-siapa, jawab Faqih. Tapi aku bukan sendirian. Perempuan itu tertawa keras, lalu tubuhnya meledak menjadi asap hitam dan menghilang. Beberapa hari kemudian, desa sekitar pesantren mulai dilanda ketakutan. Air sumur berubah menjadi merah. Bayi-bayi menangis tanpa henti pada malam hari. Ayam-ayam mati tanpa sebab. Orang-orang mulai berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka. Kiai Mahfudz sadar, ini bukan lagi soal pusaka. Ini sudah menjadi urusan antara 2 dunia. Ia mengajak Faqih ke sebuah tempat yang bahkan santri senior pun tak tahu keberadaannya. Sebuah ruangan bawah tanah di bawah pesantren. Di sana ada 4 peti besi. 3 sudah terbuka, 1 tersisa. Peti itu mengandung pusaka. Keempat, yang paling tak terduga. Faqih, ujar Kiai Mahfudz perlahan, jika engkau membuka peti ini, maka tak akan ada jalan kembali. Faqih menatap peti itu. Tiba-tiba suara-suara dalam kepalanya berhenti. Dunia seolah diam, bahkan napasnya pun terdengar seperti gema. Ia mengangguk. Tangannya membuka kunci pusaka keempat. Suara decit logam tua menggaung di ruangan itu. Begitu peti terbuka, cahaya putih menyilaukan memancar ke seluruh ruangan. Tapi dari cahaya itu, hanya ada 1 benda kecil. Sebuah tasbih kayu, berwarna hitam pekat. Dengan 1 biji yang berbeda, berwarna merah darah, Faqih menggenggam tasbih itu. Dan saat itu juga, tubuhnya menggigil. Darahnya terasa membeku, dunia mulai bergoyang, ia jatuh tersungkur, dan dari dalam tanah, teriakan muncul lagi, pusaka. Keempat telah diambil, perang besar tak bisa dielakkan, langit di luar mulai berubah. Mendung hitam turun, bukan dari awan, tapi dari retakan dimensi di langit. Bukan badai hujan, tapi hujan darah. Dan Faqih belum tahu siapa musuh sebenarnya. Faqih masih terguncang. Tubuhnya menggigil di bawah tanah pesantren. Tasbih pusaka, keempat menggantung di lehernya, dingin seperti batu kubur. Setiap butirnya berdenyut pelan, seolah memiliki nadi sendiri. Kiai Mahfudz menatap tajam ke arah langit-langit gua bawah tanah. Ada getaran halus yang merambat di dinding. Seperti gempa, tapi bukan dari perut bumi, melainkan dari sesuatu yang sedang mendekat dari dimensi lain. Kita tak bisa di sini lama-lama, ujar Kiai Mahfudz. Pusaka keempat telah membuka gerbang terakhir. Faqih mencoba berdiri, lututnya gemetar.
Tapi saat tangannya menyentuh tasbih, pandangannya bergetar. Ia melihat kilatan penglihatan, bukan mimpi, bukan bayangan, tapi potongan masa lalu. Seorang lelaki tua berpakaian putih, duduk di tepi jurang, membaca zikir sambil menangis. Di belakangnya, langit robek, makhluk-makhluk berwajah manusia, tapi bersayap hitam, turun dari retakan cahaya. Faqih mengerjap, bayangan itu hilang. Kiai, aku melihat sesuatu. Itu bukan penglihatan biasa. Tasbih itu mengikatkanmu ke masa yang telah diretas para wali. Kau sekarang penyimpan waktu, Faqih. Apa maksudnya? Setiap pusaka mewakili satu sisi keseimbangan dunia. Tongkat akar petang mewakili batas siang dan malam. Kain petir langit mengikat langit dan bumi. Batu mata hijrah membuka lorong-lorong tempat jin bermukim. Dan tasbih itu, Kiai Mahfudz terdiam sejenak. Itu jantungnya. Saat mereka kembali ke permukaan, dunia telah berubah. Langit hitam, angin dingin, desa sekitar kosong. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara azan, tidak ada kehidupan. Faqih melihat pohon-pohon layu seperti terbakar dari dalam. Sungai-sungai menghitam, memantulkan wajah-wajah yang menangis, asap putih menggantung di udara, aroma busuk menyelimuti seluruh pesantren. Di tengah lapangan pesantren, seseorang sudah menunggu. Seorang lelaki muda, gagah, dengan sorban merah darah melilit kepalanya. Matanya berkilat seperti bara api, dan di tangannya tergenggam sebuah jimat hitam yang mengeluarkan suara mendesis. Akhirnya kau muncul, pewaris pusaka. Faqih menelan ludah. Ia tahu siapa ini, namanya Damar Kulhu, dukun paling kejam dari lereng Raung yang mengorbankan 50 anak kecil dalam satu malam demi memanggil roh penghisap langit. Orang ini tak punya sisa kemanusiaan, berikan padaku tasbih itu, kata Damar Kulhu. Dengan itu aku bisa menutup langit dan membuka pintu ke dunia bawah. Faqih tidak menjawab, ia melangkah maju. Kain petir langit mulai berkibar sendiri, tasbih berdetak lebih keras. Tanah di bawahnya retak setiap langkah kakinya. Damar Kulhu meludah ke tanah. Kalau begitu aku paksa. Ia melempar jimatnya ke tanah. Seketika, bumi berdenyut dan dari celahnya muncul makhluk raksasa berkepala manusia, tubuhnya bersisik ular. Ia berdiri di atas 4 kaki tapi lengannya manusia. Matanya memancarkan kebencian, Faqih mundur setapak. Tapi Kiai Mahfudz menepuk pundaknya. Kau harus melawan dengan caramu sendiri. Ingat, pusaka hanya menuruti yang ikhlas. Faqih menutup mata. Ia mulai membaca zikir pelan, mulutnya gemetar, tasbih mulai menyala. Satu persatu butiran kayunya berubah menjadi merah menyala. Kain petir langit menempel erat di kulitnya. Tongkat akar petang melayang di udara. Makhluk itu melompat ke arah mereka. Faqih membuka mata. Dalam sekejap, ia menancapkan tongkat ke tanah. Ledakan cahaya meledak, membentuk kubah pelindung. Damar Kulhu mengerang marah. Tasbih itu milik leluhurku, teriaknya. Tidak, itu dititipkan, bukan diwariskan, jawab Faqih. Damar Kulhu menggigit ibu jarinya, mengucap mantra dalam bahasa Sangkal Lelono. Angin langsung mati, langit memerah, dan dari balik hutan terdengar suara ribuan kaki mendekat. Makhluk-makhluk kecil bermata satu, berkuku besi, dan tubuhnya transparan berlarian ke arah pesantren. Suara mereka bukan lolongan, tapi seperti jeritan bayi yang dicampur suara lonceng pecah. Faqih mulai kehilangan keseimbangan, terlalu banyak musuh, terlalu kuat tekanan. Tiba-tiba, tasbihnya bergerak sendiri. Satu biji tasbih yang berwarna merah darah jatuh ke tanah dan meledak menjadi cahaya. Dari ledakan itu muncul sosok samar, seorang lelaki tua berjubah putih memegang kitab itu. Wali Ghazali. Wali itu tidak berbicara. Ia hanya menunjuk ke arah Faqih lalu ke langit. Faqih mengerti. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi.
membaca satu kalimat yang entah dari mana datangnya. Ya Dzul Fadlil Adhim, bukalah tabir. Tontonera cahaya aneh dan kelam yang dia tunjukkan batasnya. Langit terbelah, bukan menjadi hitam, tapi menjadi putih bersih. Cahaya menyelimuti pesantren. Makhluk-makhluk itu terbakar satu persatu. Damar Kulhu berteriak histeris, tubuhnya meleleh, tapi bukan tanpa dampak. Faqih ikut terlempar. Tubuhnya terbakar sebagian. Darah keluar dari hidung dan telinganya. Pusaka-pusaka di tubuhnya ikut retak. Kiai Mahfudz berlari menghampirinya. Kau tak bisa lakukan ini sendiri, Faqih. Kau harus bangkit. Tapi Faqih tak menjawab. Matanya mulai memutih. Tasbih di lehernya pecah satu persatu. Dan dari dalam tanah, satu suara berkata, belum selesai, pusaka kelima, belum ditemukan. Faqih terbangun dalam keadaan tubuh terbaring kaku di dalam balutan tanah basah. Udara di sekitarnya lembab dan bau amis menyengat. Bukan di dunia atas, bukan di pesantren, tapi di tempat lain, ruang sunyi, tidak ada cahaya matahari, hanya suara tetes air menimpa batu, dan bisikan-bisikan samar dalam bahasa yang belum pernah ia dengar. Tubuhnya terasa berat, kain petir langit menempel di kulitnya seperti luka lama. Tasbih pusaka yang sebelumnya menyala kini menghitam, seolah ikut mati bersama dirinya. Tongkat akar petang tidak tampak. Di mana aku? Suaranya sendiri terpantul berkali-kali, seperti ruang ini tak punya ujung. Ia mencoba bangkit, tapi kedua kakinya seperti dibekukan sesuatu. Saat ia menunduk, baru ia sadar tubuhnya tertanam di dalam tanah hingga sebatas dada. Seperti dikubur hidup-hidup, seseorang muncul di depannya. Sosok perempuan tua, matanya tak punya bola mata. Ia berjalan seperti tidak menginjak tanah, melayang. Tangannya membawa wadah tanah liat yang mengeluarkan asap kehitaman. Santri dari bumi atas, akhirnya kau datang juga. Suara perempuan itu bergema seperti dari dasar sumur. Faqih menahan napas. Ia mencoba bicara, tapi tenggorokannya berat. Siapa kau? Aku penjaga pusaka kelima, yang tak pernah disebut namanya, yang disembunyikan bahkan dari para wali. Pusaka yang tak ditulis di kitab manapun. Faqih mengerutkan kening. Kenapa aku dibawa ke sini? Karena 4 pusaka telah menyatu denganmu. Dan dunia atas tidak bisa menampung lebih dari 4 cahaya. Maka kau ditarik ke dasar, untuk diuji, ditimbang, dan diputuskan. Perempuan itu meniup asap ke wajah Faqih. Seketika, Faqih merasakan tubuhnya seolah meleleh. Kesadarannya terpecah. Ia melihat dirinya sendiri, versi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semuanya bertabrakan dalam satu jalur waktu. Ia melihat saat kecilnya yang takut azan, saat remajanya yang ingin meninggalkan pesantren, saat dewasanya yang memendam benci pada ayahnya, dan masa depannya. Ia melihat dirinya berdiri di atas gunung, memegang kelima pusaka, tapi seluruh bumi di bawahnya terbakar. Tidak, itu bukan aku. Kalau kau menolak menjadi pemilik kelima pusaka, kata si perempuan, aku akan kembalikan kau ke dunia, tapi semua pusaka akan terlepas darimu, dan kau menjadi manusia biasa. Dunia mungkin akan hancur, tapi kau akan hidup. Faqih menunduk. Opsi itu menggoda. Ia rindu menjadi biasa. Tak lagi menjadi sasaran dukun. Tak lagi melihat makhluk tak kasat mata setiap malam. Tak lagi dihantui kutukan para pendosa yang minta dibebaskan. Tapi suara kecil dalam dirinya berkata, kalau bukan kau, siapa lagi? Ia mengangkat wajah. Tunjukkan pusaka kelima, aku akan menerimanya. Perempuan itu tertawa pelan. Tentu saja tidak. Semudah itu. Dari belakang tubuh perempuan itu muncul sosok lain. Tinggi, kurus, bertanduk, kulitnya berwarna hitam kebiruan. Tapi yang paling menakutkan adalah wajahnya. Mirip Faqih. Ini bagian darimu yang paling gelap. Yang pernah kau sembunyikan. Dia akan bertarung denganmu. Kalau kau kalah, maka bagian gelapmu yang akan membawa kelima pusaka keluar dari tubuhmu. Dan dunia akan hancur. Pertarungan pun dimulai.
Faqih merasakan dirinya ditarik keluar dari tanah, tapi tubuhnya belum sepenuhnya kuat. Sosok kembarannya langsung menerjang dengan kekuatan luar biasa. Tidak hanya fisik, tapi juga suara-suara mengganggu masuk ke kepala Faqih. Kenangan buruk, rasa malu, rasa marah, dendam, dan kesombongan lama yang pernah ia simpan. Faqih terpental berkali-kali, tulangnya retak, tapi ia terus berdiri. Ia tidak melawan dengan tenaga. Ia membaca, surah demi surah, ayat demi ayat. Tangannya gemetar, tapi bibirnya terus bergerak. Semakin ia membaca, cahaya dari dadanya mulai menyala kembali. Tasbih yang sempat menghitam berpendar. Kain petir langit kembali berkibar. Tongkat akar petang muncul dari balik tanah. Sosok kembarannya meraung. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya itu. Aku adalah bagian dari dirimu, Faqih. Kalau kau musnahkanku, kau tidak akan pernah utuh. Faqih berhenti. Ia menarik napas panjang. Aku tidak akan memusnahkanmu. Aku akan menerima bahwa aku pernah salah. Aku akan berdamai dengan masa laluku. Seketika, sosok itu berhenti bergerak. Perlahan, bentuknya mengecil, lalu berubah menjadi bayangan kecil. Dan masuk ke dalam dada Faqih. Perempuan penjaga pusaka kelima mendekat. Selamat, kau bukan mengalahkan kegelapan, tapi menerimanya. Hanya yang seperti itu, yang boleh memiliki pusaka kelima. Ia membuka wadah tanah liatnya. Di dalamnya, bukan benda, tapi segumpal asap berwarna keemasan, berdenyut seperti jantung. Inilah pusaka kelima, bukan jimat, bukan tongkat, tapi ruh yang ditinggalkan oleh wali agung terakhir. Namanya Nafas Nur Sirna. Dengan ini, kau bisa menghidupkan sesuatu yang telah mati, atau mematikan sesuatu yang belum waktunya mati. Faqih menatap pusaka itu. Perempuan itu meletakkan asap emas itu ke dada Faqih. Seketika, Faqih merasa seolah seluruh tubuhnya bukan hanya miliknya. Ia bisa merasakan desiran air sungai, daun-daun yang jatuh, bahkan napas terakhir seekor kucing di desa yang jauh. Kesadarannya kembali. Ia terbangun di halaman pesantren. Langit sudah pagi. Kiai Mahfudz berdiri tak jauh, tersenyum. Kau kembali. Faqih bangkit. Tapi semua orang menatapnya dengan sorot berbeda. Wajah-wajah para santri penuh ketakutan. Di belakang Faqih berdiri bayangan besar, samar, tinggi, dan terus mengikuti setiap langkahnya. Itulah jejak pusaka kelima. Dan malam ini, Damar Kulhu belum benar-benar mati.